Halo, Halo. selamat malam. Halo. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Iya. Eh, saya gini mau nanya. Suaranya eh, kecil ya Mbak? Suaranya kecil. Sekarang jelas. Oke, gimana gimana? Iya, saya mau tanya ini. Kalau proses nikah itu, saya kan punya pacar ini Mas, orang Hong Kong. Siap. Nah, jadi sekarang saya posisinya udah di Indonesia dan rencana itu mau nikah, ngurus independent visa, tapi masih rencana. Sedangkan saya kan pernah punya cash dan udah pernah backlistan. Menurutnya Mas Andrew itu saya masih bisa nggak sih kalau ngurus independent visa itu imigrasi masih ngasih nggak sih? Nah, ini kalau sampean sampean nanya Iya, ke aku, sebenarnya jawaban itu prerogatif haknya imigrasi ya. Tapi iya, iya. kita belajar dan diskusi. Case-nya itu apa dulu? Saman case masalahnya Um, apa? Dulu saya kan pernah kerja di Hong Kong selama 13 tahun. Saya ikut majikan yang terakhir itu 3 tahun. Dan majikan saya itu nuduh saya mukul nenek dan nyeblotin saya ke penjara. Dan akhirnya saya mutusin ambil paper karena apa? Majikan saya belum menggaji saya selama 2 bulan dan uang cuti dan uang lemburan semua. Dan saya mutusin ambil paper itu. Dan habis itu kurang lebih 8 bulan saya kan proses pulang udah nyampe Indonesia karena menurut saya urusan saya sama majikan udah selesai gitu. Jadi saman saman kabur itu berarti dari majikan. Enggak kabur, saya dulu ikut majikan udah 3 tahun. Tiba-tiba majikan saya itu ya ada bentrok sama saya karena apa? Saya juga minta gaji saya selama 2 bulan itu dia belum gaji saya gitu loh. Kayak dia itu kayak nggak terima gitu. Terus akhirnya itu kayak mencari kesalahan saya terus dan akhirnya dia nyeblosin saya ke penjara. Tuduhannya jeblosin tadi, mukul. Iya, Oke, iya karena sebentar. katanya saya pukul. Oke, sebentar. Jeblosin saman ke penjara dengan tuduhan itu, terus keputusan saman untuk akhirnya ngambil paper ini loh. Ini saya nggak tahu kronologisnya. Iya. Iya, karena saya ambil papernya itu karena majikan tidak mau ngasih hak saya, gitu loh. Bahkan selama saya di penjara pernah kirim surat ke labor, ke agent, terus ke KJRI, mereka juga ikut bantu, tapi majikan nggak pernah mau ngasih sebelum ketemu saya dan akhirnya saya memutuskan untuk suruh ambil paper, mengambil sendiri hak saya. Sebentar, yang nyuruh ngambil paper siapa ini? Kalimat saman kan nyuruh. Waktu itu kan saya dari Lou penjara, habis itu kan saya ditransfer ke si Esi Tunmun. Nah, dari situ kan saya biasa gingkai bicara sama madam-madamnya. Terus di sana itu madamnya kan baik ngasih Konsultasi. solusi. Kenapa kamu nggak ambil paper? Karena di sini tuh banyak anak-anak juga yang ambil paper kayak gitu. Dan akhirnya kan saya juga tidak tahu apa itu paper. Terus akhirnya ya banyak madam, banyak teman-teman yang di CSC ngasih saya tahu kayak gitu. Terus Karena oke. Wes, berarti mengambilnya paper itu setelah sampean di penjara. Berarti ada rekor penjara ya ini artinya jokam. ya Karena saya mukul. pernah masuk Jepang 1 bulan, 4 minggu. Tapi sampean melakukan persidangan nggak? Ada sidangnya nggak? Saya pernah masuk sidang waktu itu saya dituduh karena nenek itu ada sedikit lebam. Tapi waktu itu kan saya pernah ngasih video rekaman bahwa itu bukan kesalahan saya karena Heeh. nenek sendiri yang ngelukain. Saya masih ada videonya. Gelang tangannya itu dimasukin ke mulutnya terus lebam. Nah, dikira saya yang nganiaya. Waktu itu juga pernah di apa namanya sidik jari tapi tidak terbukti bahwa saya yang melukai karena emang bukan saya gitu Oke, dan majikan juga tidak terimanya karena saya kayak apa namanya mentah mentah itu mah
tuduhannya itu dia nggak terima gitu. Dan Tapi akhirnya di sidangan saya kena 4 minggu aja di dalam penjara. pernyataannya di situ itu bersalah atau tidak? Sampean nggak ada surat keputusannya? Saya nggak ada, cuman tuduhannya saya dituduh mukul, tapi tuduhannya itu tidak kuat, tapi cuman majikan nuduh lagi karena saya ngomong keras, dia nggak terima, akhirnya ya itu, ya saya akui saya emang ngomong keras karena saya juga minta hak saya, majikan tidak membayar saya. Oke. Sampean ada nggak megang surat keputusan dari persidangan itu? Saya nggak ada surat sama sekali. Saya waktu sidang hari tanggal 17 1 tahun yang lalu, habis itu saya masuk Jokam itu kurang lebih 4 minggu langsung dimasukin ke CSI gitu. Berarti sampean nggak ada yang mendampingi? Itu saya cuma Waktu berproses sidang, fingerprint. sebentar. Waktu berproses sidang tidak ada yang mendampingi? Itu nggak ada, cuman kayak ya petugas orang Hongkong apa, cuman itu aja sih. Saya nggak dikasih surat apapun. Harusnya memang minta. It's okay, fine. Itu sudah kejadian. Iya. Kalau sampean Sudah mau terlanjur. menikah, sebentar. Menikahnya sudah apa belum? Saya belum, tapi masih rencana. Calon saya kan katanya masih bulan 3 tahun depan itu rencana masuk mau ke sini, ke Indonesia. Oke. Cerita sampean ini suami sampean, calon suami udah tahu belum? Udah tahu semua. Oke. Bahkan kemarin saya terakhir masuk ke CSI, calon saya yang ngurusin saya sampai pulang. Oke. Bahkan disewakan lawyer, 2 lawyer pun nggak bisa membantu saya gitu. Enggak, karena kan sudah selesai sidangnya. Iya. Sudah keputusan sidang. Oke. Artinya gini, kita gas saja. Artinya tetap Iya. nikah. Tetap nikah, tetap nikah. Nah, sampean ini pertanyaan saya, menikahnya di Indonesia apa di Hong Kong atau dua-duanya? Waktu itu sebelum saya pulang ke Indonesia, saya pernah tanya sama officer, bagaimana kalau saya pulang ke Indonesia, apa saya masih bisa kembali ke Hong Kong? Dan officer saya bilang katanya harus pulang ke Indonesia, menikah, mempunyai sertifikat nikah, dan dokumennya dibawa ke Hong Kong untuk mengapply independent visa. Cuman itu aja. Jadi gini Mbak, jawaban dari officer itu selalu normatif ya Mbak. Iya. Selalu tidak akan bicara bilang tidak, itu enggak. Selalu normatif. Cuman dia ngasih alurnya itu, ngasih alurnya. Jadi menurut saya gini, oke. Sudah mulai jelas, terang. Jadi tetapi tetap bisa urusannya imigrasi. Tapi buat saya, ya kalau sampean oke ya kan. Ini kalau boleh saran untuk agar supaya bisa kuat sekali lagi, bisa kuat bahwa sampean untuk bisa dapat balik lagi ke Hong Kong karena ada catatan rekod untuk turunnya visa karena sampean udah ada penjara. Tetapi selama ada yang menjamin, maka itu tidak akan menjadi persoalan menurut saya nih. Jadi kalau ada garantor menurutnya. Ya, ini ya menurut logika secara berpikir loh ya, menurut saya. Dan ada guarantornya, dan guarantornya ini orangnya bekerja, ada tabungan, setidaknya itu bisa menghidupi sampean. Terus dia nggak punya hutang, dia kerjanya juga bener, nggak ada masalah. Maka itu semuanya bisa, nggak ada jadi persoalan sebenarnya. Nah, kalau saya cuma pekerja biasa sebagai sipuk, masalah nggak? Sebagai apa? Cuman sipuk. Yo, pekerjaan itu mau tukang sampah, mau kuli bangunan, itu duitnya lebih banyak Mbak. Pekerja tenaga itu kalau di Hong Kong itu duitnya lebih banyak. Kalau cuma perbatasan kerja sebagai chef apa, saya tagarnya itu nggak ini gitu. Saya tak ngomong dulu ya Mbak. Jadi saya tak ngomong dulu. Nanti sampean telaah dengan baik-baik supaya sampean mendapatkan gambaran dan sehingga sampean bisa apa yang harus saya lakukan, kan seperti itu untuk meloloskan ini gitu loh. Jadi kan kita diskusi di sana. Yang pertama, kalau memang dia bisa,
menikah di Indonesia, lakukan pernikahan di Indonesia. Ya. Sampean cari syarat-syaratnya pernikahan di Indonesia. Setelah melakukan pernikahan di Indonesia, selanjutnya ya, sampean boleh dari surat nikah yang di Indonesia itu digunakan apply dependent untuk di Hong Kong, itu boleh 1 tok surat nikah. Tapi alangkah lebih kuatnya nikahnya 2. Sampean di Hong Kong juga nikah lagi. Loh, kayak saya ini 2 kali Mbak nikahnya. Ya, berarti gini lah. Intinya kalau di Indonesia menikah punya sertifikat nikah, dokumen dibawa ke Hong Kong, dapat visa kita nikah lagi di Hong Kong gitu maksudnya. Soalnya apa? Sebelum saya pulang ke Indonesia, waktu itu saya pernah sih ada rencana menikah ngeplay di tim Sacoy. Cuman waktu itu officer sama lawyer bilang katanya pernikahan di Hong Kong itu kalau untuk paperan untuk sekarang belum bisa, harus pulang ke Indonesia, nikah di Indonesia. Saya kan belum selesai ngomong udah sampean potong kan. Saya tak ngomong dulu. Nanti saya ngasih kesempatan sampean ngomong dulu, jadi jangan ngomong dulu sampean ya. Biar enak ya. Jelas kalau aku ngomong sampean ngomong, aku ngomong sampean ngomong, nggak ketemu nanti solusinya Mbak. Ya. Karena saya ngomong sampean dulu aku waktu nikah gini. Sekarang kan posisi sampean sudah di Indonesia. Sudah beda posisi. Makanya kita bahas satu-satu. Yang pertama, sampean tanya sama Pamong, KUA dan semuanya di daerah sampean ketika sampean menikah sama orang luar, persyaratannya apa saja. 1 ya. Itu sampean selesaikan dulu. Ketika sudah selesai, begitu pula calon suami sampean pulang, itu sampean bisa menikah secara resmi secara negara. 1. Ya. Terus yang kedua, setelah resmi dan negara, itu terserah. Buku nikahnya sampean tinggal translate semuanya, ya kan, KTP, KK, akte, semuanya. Itu semuanya yang asli sampean kasih ke suami sampean, suruh apply ke imigrasi. Itu kalau 1 kali nikah. Apply ke imigrasi. Langsung urus dependent. Tapi saran saya sebaiknya sampean nikah juga di Hong Kong. Nah, suami boleh apply, posisi sampean kan sudah di Indonesia. Sampean tinggal kasih paspor sampean. Jadi kalau sudah menikah nanti, sekarang posisi sampean di Indonesia, data yang digunakan paspor, bukan lagi KTP Hong Kong. Data sampean paspor karena sampean sudah pulang. Sampean harus punya paspor dulu. Yang pertama bikin paspor. Nah, kalau apply nikah, iya kan? Artinya kan 2 kali nikah. Nah, surat 2 kali nikah nanti kita masukkan ke dependent visa. Saya kemarin begitu. Saya 2 nikah. Tapi saya 3 kali tata cara nikah. Siri, nikah Hong Kong, baru nikah Indonesia, baru apply dependent. Itu kalau saya. Dan 40 hari beres karena nggak ada rekod. Saya rekodnya dideportasi karena saya sering keluar masuk Hong Kong aja. Rekodnya cuma itu, tidak ada catatan kriminal. Nah, kembali lagi, sekali lagi, setelah 2 kali nikah tadi, kemudian apply ke dependent visa, sudah. Sampean tinggal nunggu aja keputusannya dari imigrasi. Suami sampean nanti yang akan dapat surat. Jadi landesannya ada 2 kali nikah Hong Kong. Jadi sampean apply, kalau yang di apply nikah di Hong Kong itu paling paspor sampean. Kalau sampean janda ya surat janda sampean ditranslate dalam bahasa Inggris, terus apply suaminya. Nah, suaminya apply ACC, baru ada undangan pernikahan buat sampean. Nah, undangan pernikahan itulah sampean gunakan ke Hong Kong. Ya kan, gunakan ke Hong Kong untuk menikah di Hong Kong. Itu cara yang kedua. Karena agak lebih panjang. Cara yang pertama, sampai nikah di Indonesia, resmi semuanya, baru buku nikah dan semuanya, data sampean ditranslate ke dalam bahasa Inggris, aslinya fotokopi dan translatean dibawa sama suami sampean, di-apply ke imigrasi. Itu plan A, plan pertama. Karena plan pertama ini adalah plan yang paling mudah.
Iya. Jadi nggak tanpa nikah 2 kali, tapi sampean pertimbangkan dan obrolkan sama calonnya sampean. Kalau dia yakin satu aja nikah di Indonesia, Hongkongnya nggak nikah, nggak apa-apa, nggak nikah Hongkong. Yang penting sudah ada catatan pernikahan, dia yang harus maju Iya. ke imigrasi. Iya. Saya rasa kalau dia maju kuat, nah baru. Nah, gitu aja sih menurut saya. Tinggal nunggu aja bagaimana keputusan imigrasi nanti. Pastinya Iya, Mas Sandro. di interview nanti calonnya sampean gini ya. Aku ngerti, aku paham, bahkan aku sendiri yang nganterin dia bermasalah. Sebenarnya dia nggak bermasalah versi saya. Makanya saya mau nikahin dia dan saya mau bawa dia ke Hong Kong untuk hidup sama saya. Nah, dia berjuang begitu. Kalau aku rasa sih bisa. Hanya masalah waktu. Kalau saya ya. Iya. Ya, karena dia menikah di orang Hong Kong mau menikah di Indonesia itu power loh, itu kekuatan. Buat menunjukkan ke imigrasi Hong Kong bahwa lo dinikahin di Indonesia. Ngerti nggak? Tapi kalau Mas Sandro, saya mau tanya ini. Boleh. Kalau suami saya udah nikahin saya di Indonesia, itu nggak ngaruhin identitasnya dia, maksudnya tetap dia punya ID Hong Kong juga bisa seumpamanya proses di Indonesia ID Indo juga bisa, jadi bisa ya bolak-balik Indonesia. Ya bisa, makanya kan gini. Untuk masalah bolak-balik itu ditentukan oleh paspor. Kewarganegaraan seseorang itu ditentukan oleh paspor. Oh iya. Nah, kalau dia masih paspornya Hong Kong nggak berubah ke Indonesia, maka dia masih orang Hong Kong, apapun ceritanya. Cuman dia untuk datang ke Indonesia karena paspornya di Hong Kong jatuhnya tetap turis. Oh, paham. Tapi ketika dia udah punya KTP Indonesia tapi paspornya tetap Hong Kong, tetap turis. Tapi kalau kita ini kebijakan yang berbeda ini. Kalau kita sudah menikah misalnya di Hong Kong, paspor sampean Indonesia, sampean sebenarnya datang ke Hong Kong itu tetap statusnya juga orang Indonesia tapi bukan turis. Statusnya dependent visa. Iya. Tapi kalau sudah permanen, ya statusnya permanen. Boleh masuk ke Hong Kong dengan paspor Indonesia. Lah kalau sampean mau berganti paspor ke Hong Kong juga bisa. Waktunya 6 bulan. Nah, suami sampean nanti berganti paspor Indonesia ya bisa. Tapi sebaiknya tidak menurut saya. Tapi kalau nggak tahu, kalau memang memutuskan kepingin tinggalnya di Indonesia, punya usaha di Indonesia, kan itu beda persoalan. Intinya kalau setiap suami sampean datang ke Indonesia, selama dia masih menggunakan paspor, ya kan, menggunakan paspor Hong Kong, dia tetap hitungannya turis. Tapi sekali lagi, kalau dia udah punya KTP, dia bisa tunjukin KTP-nya. Nanti kita tinggal kebijakannya si imigrasi, apakah dipungut visa atau enggak gitu. Tapi kalau Indonesia sampean tahu lah artinya, ya kan? Semuanya UUD, ujung-ujungnya adalah saya udah nggak berani ngomong kalau di Indonesia. Jadi begitu. Jadi peraturannya juga banyak berbeda. Nah, semua. Peraturan yang tertulis 5, Mbak, tapi yang nggak tertulis 10. Jadi kayak tapi gitu. Kalau dilanggar semua juga dapat semua. Kenapa? Tapi kalau melanggar peraturannya ya dapat sanksi semua. Nah, ya Indonesia kan begitu. Nah, jadi kan kita nggak perlu bahas. Tapi seperti itu. Makanya tinggal sampean mau diskusi sama calon suami. Mau nikah 1 kali apa mau nikah 2 kali terserah. Kadang-kadang kan Mas Mandru itu kalau lebih menguatkan itu nikah 2 kali itu gimana? Duh, ya itu tadi nikah di Indonesia. Karena saya punya gas itu takutnya kalau cuma sekali aja, mending 2 kali gitu ya. Ya makanya saya bilang plan A sampai nikah sekali, plan B sampai menikah 2 kali, baru ke dependent. Jadi kalau diskusi sama saya ada 2 plan. Nah ketika sampean bertanya, saya harus menyarankan bagaimana, ya supaya jauh lebih kuat saya menyarankan yang kedua. Tapi apakah calon suami sampean nanti diajak diskusi mau?
mau menikah 2 kali. Orang Hong Kong aja belum tentu. Yang sudah nikah di Hong Kong aja nikah di Indonesia, mereka kadang ada yang mikir. Tapi kalau yang nggak mau kehilangan pasangannya yang di Indonesia, dijabanin itu datang ke Indonesia. Saya ngurus 1 orang nikah di Indonesia. Udah bilang Mas, takutnya juga kayak gitu. Makanya suruh nyari info juga. Kan nggak tahu punya proses-proses kayak gini gitu loh. Nah, saya kan tuh ngeliat vlog-vlognya Mas Andro sama Mbak Juni gitu. Nah iya toh, Dari kemarin. kan sudah jelas. Tandingnya tahu nomornya langsung saya hubungin, tanya langsung. Ya sudah jelas kan sekarang. Jadi Ya. Jadi tidak, menurut saya kalau saya jadi sampean ya saya nggak khawatir, informasinya udah jelas, tinggal ngelangkah aja, tinggal ngelakuin. Nah kalau ada masalah-masalah bagaimana dan seperti apa kan tinggal telepon. Iya, makasih Mas Andro. Jadi sampean tanya dulu sama Pak Mong bagaimana. Nah terus habis itu yang pertama memang tanya suami dulu, jalukmu piye. Informasi aku udah dapat begini dan begitu. Soalnya nanti kalau sampai nikah di Indonesia ada N1, N2, N3, N4, ada juga dia harus mualaf. Kan kalau di KUA harus satu agama, kalau beda agama enggak bisa. Kalau beda agama ibaratnya dia nggak mau geser, ya sampai ngalahin nikah di Hong Kong. Tapi pasangan saya nggak punya agama. Nggak ada masalah sih Mbak. Kalau gini loh, tapi yang di Indonesia itu yang dipermasalahkan Mbak. Yang bermasalah itu yang di Indonesia. Berarti harus ikut salah satu gitu aja. Iya, Indonesia itu begitu. Makanya kan kenapa sampean tak suruh tanya ke apa namanya KUA biar jelas. Jadi tanya sama KUA-nya. Jadi sampean sebelum melangkah kan bertanya-tanya dulu sebelum ngajak diskusi sama calon. Karena kalau nanti masuk Muslim kan gampang, walaupun dia nggak beragama ya, dia datang ke Wancai misalnya, kemudian dia menyatakan mualaf, ada surat keterangan mualafnya, terus dibawa ke Indonesia, lah terus dinikahkan di KUA Indonesia, ijab kabul, kelar. Jadi itu hanya hal kayak gitu kan kita gunakan sebagai formalitas agar secara negara itu diakui pernikahan sampean di Indonesia. Tapi kalau sampean nggak mau beribet ngurusin nikah, mending salah satu nikahnya di Hong Kong. Sampean dikasih undangan. Suami sampean yang ngajuin di lembaga pernikahan Hong Kong. Itu syaratnya nggak ribet-ribet amat. Karena soalnya Hong Kong nggak bisa diwakilkan kayak calo kayak saya gini kan nggak bisa Mbak. Nah kalau di Indonesia kan masih ada, masih bisa, masih mungkin ya enggak gitu loh. Calo itu masih kalau di Hong Kong tidak bisa, harus yang bersangkutan yang datang. Cerai aja di Indonesia nggak perlu datang, pakai pengacara juga kelar kan. Nah itu beda ya kan beda hukumnya di situ. Makanya tergantung sampean. Yang jelas plannya saya sudah sampaikan, garis besarnya saya sudah sampaikan. Kira-kira nih menurut sampean ada lagi yang belum jelas nggak? Karena kalau aku cerita bisa panjang runutan sampai detail-detailnya sampean aku bisa. Tapi persoalannya apakah sampean butuh nggak penjelasannya itu? Nah gitu aja. Jadi begitu nemu masalah aja nanti tanya lagi. Atau sampean mau melangkah yang mana baru ngobrol lagi biar ngelangkahnya enak. Iya, boleh Mas Andro. Kan boleh. Seperti itu. Cuman ya kayak gitu ya. Pokoknya kalau nelpon sama saya pasti kamera akan on. Oke, siap. Yang penting jangan pernah nyebut nama siapapun dan bagaimanapun. Karena saya sebenarnya ketika orang telepon yang pingin saya ambil adalah ceritanya. Bukan personalnya. Karena ya itu tadi hampir kayak stres dari kemarin, nggak tahu jalannya harus ngapain. Ya sekarang kan ketemu jalan. Sekarang udah nggak perlu bingung, wis tenang. Nah saya doakan kalau ada yang sesuatu nggak pas atau kurang atau kebingungan telepon. Iya, makasih Mas Andro. Oke, sip, cukup. Cukup, makasih. Sehat selalu ya. Semoga bisa balik ke Hong Kong. Tak tunggu lagi ngopi di Hong Kong.
Yuk, bye bye. Sampai jumpa, sukses selalu, Amin. lancar selalu. Siap. Iya. Yuk, Salam buat assalamualaikum. Mbak Dini. J. Salam. Oke teman-teman, ya berbagai persoalan ya menikah, keruwetan dan kerumitan dalam sebuah pernikahan antara Hongkong dan Indonesia sebenarnya menurut saya tidaklah terlalu rumit dan tidaklah terlalu susah. Ya, you know lah teman-teman, di Indonesia seperti apa, kalau di Hongkong tahunya kayak gimana. Jadi dua negara ini akan mempunyai hal yang begitu istimewa ya kan. Dan kita harus tahu tata aturan dan cara bermainnya. Ya kan. Peraturan yang di Hongkong seperti apa, peraturan di Indonesia kayak bagaimana. Jadi ini banyak sekali. Tetapi semuanya itu pasti menurut saya bisa dilewati. Ya kan. Tinggal bagaimana kita menggali informasi, mencari tahu dan jalanin. Kalau sudah jalanin pasti ngerti, masih paham. Ya kebentur-kebenturnya di mana, hambatan-hambatannya di mana. Kelar kalau perusahaan kayak gini aja kelar menurut saya. Dan kadang-kadang OS, paper semuanya apakah nggak bisa jadi orang Hongkong, apakah nggak bisa punya KTP Hongkong, depend on immigration menurut saya. Tapi selama sampean benar-benar berjuang dan pasangan sampean memperjuangkan sampean, maka tidak ada yang tidak mungkin, mau paper mau OS ya kan. Apalagi kayak Mbak E tadi ada sudah catatan kriminal di penjara. Bagi saya kalau kalau bertanya ke saya masih optimis ya kan. Kalau suaminya bertanya sama saya pun saya akan jawab. Saya selalu optimis, jadi apapun ya hasilnya saya selalu optimis dulu. Saya jalani dulu prosesnya. Ketika sudah saya jalani prosesnya pasti akan saya tahu di mana letak ketidaktepatannya, ketidakpasannya, ketidaksesuaiannya. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.